Menyambut hari bersama embun pagi Gemindo Nazaret. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, maka kita semua kembali bertemu pagi ini dalam kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan kepada orang lain bukan hanya bisa diucapkan, tapi butuh tindakan. Diaken Melinda Su akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu atas udara segar yang boleh kami hirup di pagi yang indah ini. Kami akan mendengar firman-Mu, sertai dan hadirlah di dalam hati kami, agar hidup kami penuh dengan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali lagi kita dalam embun pagi, di mana renungan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di pagi hari ini berjudul belas kasihan membutuhkan tindakan. Seringkali kita dalam hidup ini mungkin mendengar kalau melihat sesuatu ataupun merasakan sesuatu hanya berkata, ih kasihan dia ya, ih kok begitu, ih kasihan, kok tega, seperti itu. Begitu juga dengan pembacaan kita pagi hari ini, yang mana kita tahu perikop di atas berjudul orang Samaria yang murah hati. Tentu kita sudah tahu perumpamaan ini, di mana pada saat ahli Taurat menanyakan tentang sesama kita itu siapa, dia bertanya kepada Yesus. Dan pertanyaan itu adalah suatu pertanyaan yang menjebak seperti itu. Dan Yesus menjelaskan, sampai Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kita tahu di sini ceritanya pada saat ada orang yang dirampok oleh penyamun, bahkan dipukuli sampai babak belur. Ada dua orang imam Yahudi, ada imam Yahudi dan orang Lewi melewati orang itu, bahkan hanya melihat dan tidak berani untuk menolong. Karena mereka adalah imam dan keturunan Lewi adalah imam juga. Mungkin mereka tidak bisa menolong karena ada darah di situ, apakah orang itu mati. Tapi ini adalah orang Samaria. Dia menolong orang itu. Dia tidak memikirkan apakah orang itu Yahudi ataupun orang lain yang bukan orang Samaria. Tapi dengan penuh belas kasihan dia menolong orang itu, sehingga untuk menolongnya pun dia melakukan hal-hal untuk memulihkan keadaan orang yang korban itu. Kalau kita mendengar, kita tahu perselisihan antara Yahudi dan Samaria sudah terjadi berabad-abad sebelumnya. Dan mereka mempunyai permusuhan yang sangat dalam. Sehingga permusuhan sama Samaria Yahudi sampai saat ini pun terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, tentunya kita melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, yaitu melakukan hal-hal yang baik. Tentunya kalau kita percaya kepada
Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di mana perbuatan-perbuatan baik itu kita harus lakukan dengan tindakan-tindakan, bukan hanya sekedar mengatakan kasihan atau kenapa bisa begitu. Tapi kalau kita bisa melakukan tindakan-tindakan iman kita, yaitu menaruh belas kasihan itu dengan menolong sesama kita, kita mampu mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita, dan kita lakukan itu seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita, terlebih dalam kehidupan kita. Dalam kita menjalani hidup ini, tentu kita harus mewujud nyatakan tindakan-tindakan yang berdasarkan iman percaya kita, yaitu membantu sesama kita. Karena hukum utama dan hukum yang paling terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi tentunya mustahil kalau kita mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama kita. Untuk itu, pada saat kita mengasihi sesama kita, pasti kita sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita jangan memandang apapun kepada sesama kita, entah dia musuh kita, entah dia adalah lawan kita. Pada saat mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan bantuan, kita lupakan segala sesuatu, perselisihan apapun bentuknya itu, untuk mewujud nyatakan tindakan-tindakan iman kita, membantu sesama kita, menolong sesama kita, saling menopang satu sama lain. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita wujud nyatakan belas kasihan kita kepada sesama kita dengan melakukan tindakan-tindakan menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk mewujud nyatakan tindakan-tindakan iman kami kepada sesama kami, karena itu yang Engkau kehendaki. Terlebih khusus Tuhan, di setiap hari kami, terlebih hari ini Tuhan, bila mana kami mampu membantu, menolong sesama kami, biarlah kami melakukannya dengan tulus ikhlas, tanpa memandang apapun itu ya Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan hari lepas hari, biarlah seturut dengan perkenan-Mu. Ajari kami selalu Tuhan untuk rendah hati, mau untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadamu. Kami mau serahkan hari-hari kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah keselamatan kami, bahkan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu